perkenalkan, nama saya Cindy Agista dengan NIM 66612409190 dari kelas 3B. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada Puskesmas Curug Kota Serang. Yang pertama yaitu visi dan misi Puskesmas Curug Kota Serang. Visinya yaitu mewujudkan kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Misinya meliputi 3 hal utama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, menyediakan penanganan kesehatan yang terpadu, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Visi dan misi ini menjadi dasar dalam pengembangan strategi di Puskesmas. Baik, selanjutnya terdapat faktor internal Puskesmas Curug yang terdiri dari kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Analisis ini penting karena menunjukkan apa saja kemampuan internal Puskesmas yang dioptimalkan serta kendala internal yang harus diperbaiki. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Beberapa kekuatan utama Puskesmas Curug antara lain yang pertama tenaga kesehatan yang cukup kompeten seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga laboratorium yang sudah berpengalaman di bidangnya. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang cukup lengkap, misalnya pelayanan rawat jalan, KIA, gizi, imunisasi, poligigi, dan laboratorium besar. Yang ketiga, lokasi puskesmas yang strategis, sehingga memudahkan untuk dijangkau masyarakat. Yang keempat, adanya program-program kesehatan masyarakat seperti posyandu dan edukasi kesehatan. Kekuatan ini menjadi modal utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Namun, beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan seperti yang pertama, jumlah SDM atau sumber daya manusia yang belum ideal, terutama pada beberapa bagian tertentu, sehingga beban kerja menjadi tidak merata. Yang kedua, pemanfaatan teknologi masih terbatas. Misalnya, simpus yang belum optimal dan belum adanya rekam medis digital penuh. Yang ketiga, fasilitas fisik yang masih perlu pengembangan, seperti ruang tunggu, area pelayanan, atau alat kesehatan yang butuh pembaruan. Yang keempat, yaitu manajemen antrean yang belum maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan keluhan masyarakat. Kelemahan inilah yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, faktor eksternal yang terdiri dari opportunities, yaitu peluang dan juga threat atau ancaman. Yang pertama, opportunities atau peluang. Beberapa peluang penting yang bagi puskesmas adalah yang pertama, dukungan kebijakan pemerintah, terutama dalam digitalisasi layanan kesehatan, seperti sistem pendaftaran online dan rekam medis elektronik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, sehingga kebutuhan akan pelayanan puskesmas semakin tinggi. Yang ketiga, pengembangan teknologi kesehatan, misalnya telemedicine atau sistem informasi kesehatan yang bisa meningkatkan efisiensi. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas dan kader kesehatan yang dapat membantu program pencegahan penyakit dan edukasi masyarakat. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas dan memperbaiki layanan kesehatan. Yang kedua, ada threat atau ancaman. Beberapa ancaman yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, persaingan dengan klinik dan fasilitas kesehatan swasta yang menawarkan pelayanan lebih cepat atau fasilitas yang lebih modern. Yang kedua, keterbatasan anggaran kesehatan yang dapat menghambat peningkatan fasilitas maupun teknologi. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah yang terkadang membuat puskesmas perlu menyesuaikan program dengan cepat. Ancaman-ancaman ini perlu diantisipasi melalui perencanaan strategi yang tepat. Selanjutnya, dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dihitung skor IPAS dan EPAS-nya. IPAS-nya sendiri yang merupakan gabungan strength dan weakness bernilai 2,89. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal puskesmas berada pada kategori kuat. Selanjutnya, EPAS yang merupakan gabungan dari opportunity dan threat bernilai 1,60 yang menunjukkan bahwa lingkungan eksternal cukup mendukung, namun ada tantangan yang harus diatasi. Nilai ini menjadi dasar untuk menentukan posisi puskesmas pada kuadran SWOT. Selanjutnya, dengan skor IPAS 2,89 dan skor EPAS 1,60, posisi puskesmas Curug berada pada kuadran 1, yaitu strategi pertumbuhan atau growth. Artinya, puskesmas memiliki kekuatan internal yang cukup besar dan peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan. Pada posisi ini, organisasi disarankan untuk melakukan ekspansi, pengembangan inovasi, dan peningkatan kualitas layanan. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil atau posisi kuadran, strategi yang dipakai adalah strategi SO atau strategi strength dan opportunity. Ada dua strategi utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan workshop, terutama terkait digitalisasi dan standar pelayanan kesehatan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital, seperti pendaftaran online, rekam medis elektronik, telemedicine, dan peningkatan perangkat teknologi. Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Selanjutnya, prinsip implementasi manajemen strategi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan workshop digital. Cara pelaksanaannya yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan internal dan eksternal tenaga medis sesuai standar Kemenkes. Yang kedua, menyelenggarakan workshop menggunakan sistem informasi kesehatan atau SIMPUS. Yang ketiga, melakukan evaluasi kinerja sumber daya manusia pasca pelatihan agar dampaknya terukur. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesehatan atau digitalisasi pelayanan. Cara pelaksanaannya yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pendaftaran online dan rekam medis elektronik atau EMR. Yang kedua, menggunakan telemedicine atau konsultasi daring untuk menjangkau wilayah jauh. Dan yang terakhir, mengupgrade perangkat dan software untuk mendukung pelayanan digital. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya, yaitu optimalisasi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan teknologi melalui pelatihan berkelanjutan, upgrade perangkat digital, serta pengelolaan obat terstruktur. Yang kelima, koordinasi dan kolaborasi. Ini dengan penguatan koordinasi antar unit, serta kolaborasi dengan dinas kesehatan, kelurahan, kader kesehatan, dan komunikasi dalam program promotif dan preventif. Yang keenam, monitoring dan evaluasi, yaitu dengan pemantauan layanan melalui SIMPUS, evaluasi kinerja pegawai, dan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada balance scorecard puskesmas Curug. Yang pertama, finansial, fokusnya yaitu kinerja keuangan dan efisiensi anggaran. KPIs-nya yaitu pendapatan terrealisasi senilai 97,74%, belanja terrealisasi sebesar 88,200%, serta efisiensi belanja sebesar 11,80%. Selanjutnya, customer, fokusnya yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat. KPIs-nya kepuasan pelanggan sebesar 83%, penyelesaian keluhan sebesar 83%, serta loyalitas penggunaan sebesar 87%. Selanjutnya, internal, fokusnya yaitu meningkatkan efisiensi proses dan kepatuhan SOP. KPIs-nya yaitu kelancaran proses sebesar 95%, ketersediaan obat sebesar 90%, serta efisiensi biaya atau serapan BOK sebesar 90,6%. Selanjutnya, ada learning and growth, fokusnya yaitu pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. KPIs-nya kepuasan pegawainya sebesar 85%, partisipasi pelatihannya sebesar 90%, retensi pegawainya sebesar 95%, serta realisasi inovasi sebesar 80%.
Kesimpulan hasil analisis dari SWOT Puskesmas Curug Kota Serang yaitu Puskesmas Curug berada pada posisi pertumbuhan atau kuadran 1 dengan kekuatan internal yang lebih dominan daripada kelemahannya. Skor IPAS sebesar 2,89 dan EPA 1,60. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan peluang eksternal, terutama dukungan kebijakan, perkembangan teknologi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Tantangannya seperti ketimpangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta persaingan klinik swasta tetap perlu diantisipasi. Strategi penguatan SDM dan digitalisasi layanan menjadi langkah utama untuk mendorong efisiensi, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan memperkuat kinerja organisasi secara berkelanjutan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.